Teman-teman, kan kemarin saya ada posting mengenai pinjol ya. Itu komentarnya cukup beragam ya. Ada beberapa yang ngomong itu intinya ingatkan followernya jangan sampai pakai pinjol gitu ya, atau jangan sampai terjerat pinjol gitu ya. Nah, saya sih setuju, tetapi disclaimer dulu ya. Saya di sini tidak menyarankan untuk menggunakan pinjol sebagai solusi utama gitu ya. Dan saya juga tidak menyarankan kita untuk menggunakan pinjol sebagai gaya hidup ya, misalkan mau beli iPhone untuk gaya-gayaan kayak gitu. Tetapi yang mau saya jelaskan di sini adalah kenapa pinjol itu selalu dianggap negatif gitu ya. Pinjol sendiri kan artinya kan kepanjangannya adalah pinjaman online ya. Artinya pinjaman apapun, misalkan kita pinjam ke bank sekalipun, kalau online itu sebutannya juga pinjol gitu ya. Tapi memang pinjol itu di sini memang anggapannya negatif karena dianggap bunganya gede gitu ya. Kemudian kalau nggak bayar ditagih debt collector dengan cara yang kasar, itu yang kedua. Yang ketiga karena aplikasinya gampang atau apply-nya gampang ya. Jadi kita kalau mau pinjam uang itu gampang sekali dipinjol gitu ya. Nah, bagi saya pribadi waktu itu saya kan punya pengalaman ya. Saya cerita sebentar aja. Dulu saya ada jualan oleh-oleh Bali secara online gitu ya. Tetapi waktu itu sempat kita join sama temen, jadi bagi hasil 50-50 gitu ya, 50% saya, 50% temen. Walaupun kerjaan ini punya saya, tetapi saya nggak bisa fleksibel karena waktu itu saya kondisinya sakit, jadi harus kerja di Surabaya di sini. Jadi saya kondisi di Surabaya, sedangkan makanannya di Bali. Otomatis pembagiannya 50% itu cukup kecil buat saya gitu ya. Karena dulu kan saya kan ngurus semuanya sendiri, kemudian sempat ada karyawan. Jadi bisa dibilang cuannya 100% itu masuk ke saya. Nah, ketika saya rasa kerjaan ini sudah cukup banyak pesaing gitu ya, otomatis kerjasama dengan teman saya ini nggak menguntungkan lagi karena secara cuan itu tipis ya, cuma separuh. Kemudian teman saya ini juga kurang fleksibel ya, dia lebih ke kaku ya, pakai cara-cara yang lama. Jadi saya rasa udah nggak cocok, makanya waktu itu saya kepingin handle kerjaan ini sendiri gitu ya. Tetapi kendala utamanya, karena saya tuh sering berobat dulu ya, anxiety, akhirnya modalnya habis. Saya juga sempat pinjam ke temen 20 jutaan gitu ya. Jadi waktu itu sempat bingung juga ini harus pinjam ke siapa lagi. Karena saudara saya itu sebenarnya banyak yang kaya juga. Banyak yang udah lebih dari mapan ya. Rumah punya, bahkan lebih dari satu ya. Ada mobil juga punya. Tapi memang dari dulu keluarga saya tuh nggak terlalu dianggap ya. Karena memang kita itu miskin gitu ya. Otomatis ketika saya butuh uang, saya bingung harus pinjam kemana gitu. Singkat cerita, saya itu sempat ke Jalan Kapas Kerampung di Surabaya sini. Kan di sini kan banyak bank ya, ada kayak bank-bank swasta gitu ya, bank pemerintah itu ada beberapa. Nah, saya naik ojol ke sana siang-siang, kemudian habis naik ojol itu saya turun jalan kaki masuk ke beberapa bank. Kemudian sempat diminta mutasi 3 bulan ya. Saya print mutasi 3 bulan yang mana saat itu saya nggak ngerti, ternyata bayarnya mahal. Jadi ketika sudah di print 3 bulan, saya bayar uangnya tuh 200 ribuan kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi cukup mahal, tapi karena udah terlanjur di print, ya saya harus bayar gitu ya. Seandainya saya tahu harga printnya mahal, maka saya akan lebih milih pulang ke rumah, ngeprint di rumah gitu ya. Kan di rumah ada printer waktu itu. Jadi ketika sudah ngeprint, terus saya ngajukan beberapa pinjaman, itu intinya sih nggak bisa ya. Ada satu bank pemerintah itu yang katanya ada yang tanpa jaminan, tetapi waktu itu sudah habis kuotanya, sudah lewat juga ya. Jadi untuk nunggu kuota berikutnya itu mereka juga nggak tahu kapan ada lagi. Nah, di sini yang bikin saya kecewa, karena waktu itu saya berusaha pinjam uang untuk kerja, tapi harus ada jaminan, rumah, mobil, motor gitu ya, atau tanah gitu ya. Pokoknya harus ada jaminan. Saya mikirnya gini, saya ini kan nggak punya uang gitu ya, otomatis saya kepengen minjem, syukur-syukur kalau dibantu sama negara gitu ya. Tapi kalau ujung-ujungnya harus ada jaminan, ya saya rasa ini percuma gitu ya. Kalau memang saya punya harta, saya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya tanah, daripada minjem, lebih baik saya jual aja. Nah, saya minjem karena nggak punya gitu ya. Makanya saya mikirnya,
ini ya apa gitu ya, butuh uang tapi minjem ke bank nggak bisa, harus ada jaminan ya, repot jadinya. Jadi waktu itu saya cari-cari di online, kebetulan waktu itu di Tokopedia ada pinjaman online ya. Waktu itu masih belum banyak pinjaman online, masih belum semudah sekarang. Tapi waktu itu saya apply di Tokopedia itu sudah jauh lebih mudah. Akhirnya saya melengkapi beberapa dokumen yang diminta sama pinjolnya gitu ya. Jadi ini Tokopedia kan hanya berperan sebagai pihak perantara gitu ya. Jadi saya apply-nya lewat Tokopedia, tapi apply ke pinjol, kemudian diminta beberapa persyaratan, KTP, NPWP segala macam. Kemudian saya ngurus tuh dokumennya. Setelah ngurus sekitar 1-2 hari, akhirnya saya waktu itu ngurus juga surat izin usaha kalau nggak salah, SIUP kalau nggak salah ya. Kemudian setelah ngurus di kecamatan kalau nggak salah, di Tambak Sari. Kemudian ketika saya ngambil dokumennya ini udah jadi ya. Kemudian ketika dikasihkan ke saya gini, orangnya sambil bilang, ya nanti kirimin lah makanan apa yang enak di Bali, kacang atau apa, boleh lah. Kemudian tangan saya ngambil. Ketika tangan saya ngambil, ini masih ditahan dia. Jadi kesannya kayak minta gitu ya, bahwa jangan lupa ini udah tak bantu bikinin suratnya, nanti kirimin aku makanan. Intinya kayak gitulah. Saya bisa nangkep poinnya. Jadi belum apa-apa saya udah dipalak tuh sama orang di sana ya, di Tambak Sari. Saya masih ingat, jadi mikirnya minjem uang susah, harus ada agunan. Kemudian minjem pinjol itu harus ngurus surat-surat ya. Ketika suratnya jadi dipalak gitu ya. Jadi repot memang kalau nggak punya uang di negeri ini gitu ya. Saya kapan hari juga lihat YouTube-nya Profesor Renal Kasali ya. Itu bilang kalau kenapa orang miskin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena ada beberapa faktor seperti pendidikan, relasi, kemudian susahnya pinjam uang kalau butuh modal gitu ya. Jadi memang waktu itu yang menurut saya paling masuk akal adalah pinjam di pinjol gitu. Karena waktu itu kerjaan saya masih jalan, saya rasa masih bisa lebih rame. Saya mau handle sendiri tapi nggak punya modal. Jadi salah satu cara yang paling masuk akal daripada mencuri nih pikir saya, lebih baik saya pinjam di pinjol gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya pinjaman itu cair, kemudian saya gunakan untuk muter-muterin usaha ya, untuk stok barang. Waktu itu yang laris adalah rambak ya, kerupuk kulit ya. Kemudian saya bertahan sekitar mungkin 2 tahunan. Nah, setelah COVID tahun kedua, ternyata usaha saya itu menurun drastis gitu ya. Kemudian saya gunakan sisa uangnya untuk beli kamera mirrorless gitu ya. Kemudian belajar kamera, akhirnya buka kelas, kemudian buka jasa foto, dan akhirnya jadi seperti sekarang. Itu kira-kira 5 tahun yang lalu gitu ya. Jadi semuanya berawal dari ketika saya butuh modal untuk melanjutkan usaha oleh-oleh saya itu, makanan. Kemudian dilanjut karena ada pinjol yang memberikan pinjaman kepada saya waktu itu. Jadi nggak bisa dipungkiri, saya sekarang ini berkat pinjol gitu ya. Kemudian waktu itu saya posting di Instagram, banyak yang nanya, Mas gimana caranya terlepas dari jeratan pinjol? Nah sebenarnya caranya gampang, tapi juga sulit ya. Namanya kita minjem, mau di offline, mau di online, mau ke saudara, ke bank, kartu kredit atau apapun ya. Itu syaratnya cuma satu, dibayar sesuai tepat waktu. Jadi dibayar saat dia jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. Jadi kalau mau terlepas dari jeratan pinjol, ya bayaran. Gitu. Akan sangat tidak bertanggung jawab kalau kita sudah minjem, kemudian kita gunakan untuk gaya hidup ya, kemudian nggak dibayar. Terus ketika nggak dibayar, kita buang nomor handphonenya, kita buang sama handphonenya sekalian gitu ya. Kemudian kita nyalain pinjol. Kesannya gara-gara pinjol nih saya beli barang konsumtif. Nah, itu yang mau saya tekankan di video ini. Bahwa pinjol atau pinjaman di bank sekalipun itu hanya alat gitu ya. Alat untuk membuat kita lebih sukses atau lebih hancur. Nah, kita pilih yang mana? Kalau kita menggunakan secara bijaksana untuk usaha, kemudian dibayar tepat waktu, tentu saja nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau misalkan kita buat beli iPhone gaya-gayaan gitu ya, atau beli barang-barang konsumtif ya, ya pasti akan hancur juga. Gitu. Apalagi kalau nggak dibayar. Nah, itu. Jadi kebiasaan buruk di negeri ini adalah sering menyalahkan alatnya, tidak menyelesaikan akar masalahnya. Misalkan pinjol tadi. Nah, pinjol di tangan yang tepat itu bisa jadi
modal untuk kita melanjutkan hidup. Tapi pinjol di tangan orang yang salah, ya itu tadi, akhirnya nggak dibayar, dikejar debt collector, didatengin orang-orang, ditagih, kemudian nomornya dibuang gitu ya. Jadi jangan salahkan pinjolnya, tapi salahkan orang yang make secara tidak bijaksana. Jadi saya harap di negeri ini, kalau ada apa-apa itu jangan menyalahkan alatnya, tapi manusianya yang menggunakan ini. Kenapa kok dia pakai pinjol untuk gaya hidup gitu ya? Kenapa dia habis pakai uangnya nggak dibayar? Jadi sekali lagi, pinjol hanya alat. Jangan kita menyalahkan pinjolnya. Saya tidak menyuruh kalian untuk menggunakan pinjol, tapi harus bijaksana gitu ya. Jangan sampai ada apa-apa terus nyalain pinjol. Padahal yang salah kita sendiri gitu ya. Habis make nggak dibayar gitu. Itu sama kayak kita minjem ke teman. Habis pinjem janji mau bayar, ternyata nggak dibayar gitu. Sama aja. Nah, tapi kalau teman-teman butuh usaha, butuh modal untuk usaha ya, saya lebih sarankan kalau memang bisa pinjem ke teman, ke saudara, atau ke bank dengan bunga yang lebih rendah, dengan sistem yang lebih jelas, ya lebih baik pakai itu ya. Karena otomatis semakin kecil bunganya, semakin kita ringan untuk mencicilnya gitu. Tapi kalau memang terpaksa, ya terserah, ambil pinjaman yang mana dengan tanggung jawab. Poinnya di situ. Gitu aja, semoga menginspirasi.